Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rahayu, mahasiswa Peternakan Wisika Riau. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang titik kritis pada minuman coklat. Dalam minuman coklat tersebut itu terdapat beberapa bahan pangan yang dimana nantinya bahan pangan tersebut akan kita amati atau kita teliti tentang titik kritis kehalalannya. Nah, Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him, send me tonight. I run away. Kedai kopi, tempat nongkrong. Belum ini banyak interior, properti, rental segala macamnya banyak. Masih sih sampai sekarang. Tambahan. Jadi kalau misalnya yang lain kan lebih seperti rezeki harimau lah. Kadang dapat, kadang enggak. Yang namanya borongan, kadang dapat, kadang enggak. Sedangkan kenapa bikin ini biar ada penghasilan hariannya, perputaran harian, perputaran bulanannya. Gitu. Jadi tambahan kebutuhan kan. Makin kesini makin banyak kebutuhannya kan. Oh, kalau modal itu dari yang sebelum-sebelumnya, Mbak. Jadi memang udah ngumpulkan dana, bingung mau bikin usaha apa lagi nih. Pilihannya antara mengembangkan yang udah ada atau bikin yang baru. Tapi terpikirkan bikin yang baru untuk sistem yang berbeda. Biar ada dapat penghasilan bulanannya, tetapnya. Sedangkan kalau untuk interior kan itu tidak tetap. Kadang rame alhamdulillah, kadang sepi ya mau gimana lagi. Misi yang sepi itu makanya bikin ini kedai kopi. Kenapa kedai kopi? Pertama, kenapa bikin ini? Bikin ini terpikirnya tuh Pekanbaru itu panas, Mbak. Yang terpikir pertama adalah jual es. Ya, jadi jual minuman segar. Kebanyakan varian ini minuman es semuanya. Kopi es juga, milkshake segala macamnya juga es juga. Awal terpikir kayak gitu. Sedangkan kalau untuk tempatnya juga karena kepikirnya saya dari interior, saya bikin
bikin tempat yang memang dari basic saya sendiri. Terus yang kedua, saya anak nongkrong. Daripada nongkrong di luar, saya bikin tempat nongkrong sendiri. Jadi ngumpulnya di sini aja gitu. We'll never forget the past. Kebanyakan minumannya, cuman kalau makanan ada beberapa untuk peneman kopinya lah. Kayak kentang, paling jamur, burger, kebab, roti. Kalau ini saya ngejalanin semua sendiri, cuman dibantu sama orang-orang yang lain. Bisa dibilang karyawan nggak mau bilang karyawan sih. Orang yang udah ngebantuin aja, banyak yang ngebantuin. Kendalanya banyak. Kalau kendala itu, saya paling pasti yang namanya kalau mahasiswa udah pada pulang kampung, libur panjang, tempat usahanya sepi. Terus yang kedua, kalau misalnya hujan, kita kan tempat nongkrong nih. Jikalau hujan pasti mempengaruhi. Ya paling kendala kayak gitu aja sih. Cuman kalau yang lain-lain mungkin belum, nggak ada. Insya Allah nggak ada. Mahasiswa berpengaruh loh Mbak. Lagi terutama di daerah Panam ini kan, daerah Panam pasti berpengaruhnya. Mau apapun itu, jual makanan juga pengaruh di situ. Alhamdulillah ramai kok Mbak, alhamdulillah. Jadi karena saya juga sering nongkrong, berbaur juga sama konsumen, ngobrol juga, interaksi juga sama konsumen, alhamdulillah. Kalau diterima sama konsumen, alhamdulillah. Kalau harapan ke depannya semoga berkembang lah, ini makin gede ya kan. Kalau buka cabang mungkin ya insya Allah dalam waktu dekat buka cabang. Amin. Penghasilan. Kenapa tuh dengan penghasilan? Kalau penghasilan alhamdulillah kita untuk gaji anggota, untuk bulanan, untuk yang ini aman, untuk pengembangan juga aman, insya Allah aman. Karena gini kan kebanyakan nggak susah sih, dari satu orang pasti ngabarin ke orang yang lain, ngajakin dari satu orang, ajakin dong teman-temannya, paling dari teman-teman juga, terus juga di sosial media juga itu wajib, sosial media wajib. Khusus untuk kedainya, saya punya bagian-bagian khusus untuk interior, ada khususnya, untuk kedai juga ada khususnya, pribadi juga ada khususnya. Jangan lupa follow kedai kopi DS. Sama-sama Mbak, salam. Nah, pada minuman coklat ini kita mengkritisi titik kehalalannya itu pada suatu bahan pangan. Minuman coklat ini kan terdapat beberapa bahan pangan di dalamnya. Nah, di dalam bahan pangan tersebut itu terdapat susu skim, gula, perisa atau flavor, terus yang terakhir itu ada lecithin. Nah, ini produk turunan dari susu. Susu yang digunakan biasanya merupakan susu skim, yaitu susu yang telah dipisahkan ke lemaknya atau krimnya, walaupun pada kenyataannya masih mengandung sedikit lemak. Nah, kehalalan susu skim tersebut tidak dipermasalahkan karena dalam pembuatan susu skim tidak ada penambahan bahan lain, hanya perlakuan fisik terhadap susu segar. Nah, yang kedua itu ada gula atau pemanis. Nah, jenis gula yang digunakan dalam pembuatan produk coklat itu ialah gula pasir. Nah, suatu saat gula pasir pernah dipermasalahkan kehalalannya karena dalam satu tahap proses pembuatannya, tepatnya pada proses pemucatan atau pemutihan warna, gula seringkali digunakan arang aktif. Nah, tidak semua arang aktif ini berasal dari tanaman.
Ada juga yang berasal dari tulang hewan, seperti tulang babi atau sapi. Itu sebabnya mengapa sebagian orang masih meragukan kehalalan gula pasir tersebut. Terus yang ketiga itu lecitin. Lecitin secara kimia itu merupakan fosfolipida yang berperan sebagai pengemulsi atau emulsifer, yaitu bahan kimia yang mampu membuat campuran air dan minyak bercampur merata dalam jangka waktu yang lama. Secara komersil, lecitin yang digunakan dalam pembuatan produk pangan berasal dari kedelai. Jika dilihat dari sumber asalnya, maka kehalalan lecitin tidak dipermasalahkan. Akan tetapi, ternyata jenis lecitin itu tidak hanya satu, ada berbagai jenis turunan lecitin atau lecitin yang sudah diolah lebih lanjut. Nah, yang keempat itu adalah perisa atau flavor. Nah, coklat sendiri sebetulnya salah satu jenis perisa atau flavor yang memberikan flavor, yaitu cita rasa coklat. Nah, akan tetapi flavor coklat saja agak tidak cukup. Sering ditambahkan flavor lain, salah satu yang favorit digunakan adalah flavor vanilin. Nah, vanilin itu sendiri secara umum ada dua jenis. Ada vanilin yang buatan sintetik yang merupakan bahan kimia yang bernama etilvanilin. Nah, biasa dalam bentuk padat dan kehalalannya tidak dipermasalahkan. Jenis kedua adalah vanilin alami yang sebenarnya adalah ekstrak vanila dalam bentuk cair. Yang jenis ini kehalalannya diragukan karena biasanya pelarut yang digunakan untuk mengekstrak vanila adalah campuran alkohol atau etanol. Nah, dengan air sehingga ekstrak vanila yang diperoleh masih mengandung alkohol yang relatif lebih tinggi.